Mungkin orang bertanya-tanya mengapa saya dalam melakukan kritikan terhadap Ustadz Khalid nampak seolah-olah begitu vulgar. Dan saya terang-terangan ketika menyampaikan hal ini tanpa ada kedengkian terhadap Ustadz Khalid. Karena saya termasuk orang yang paling tidak suka sama sekali menyampaikan kritikan secara vulgar. Tapi karena ini sudah terbuka dengan jelas. Nah, kalau Ustadz Khalid mengatakan bahwasannya Houthi dari Persia akan melakukan serangan ke Ka'bah, sama dengan apa yang dilakukan Abraha. Oleh karena itu Raja Salman langsung memerintahkan untuk menyerang. Itu dengan bahasa yang vulgar. Apakah ini bisa dijawab secara pribadi? Kalau secara pribadi saya sampaikan, ya, dengan sendirinya tidak akan membuka mata orang-orang yang telah mendengarkan apa yang disampaikan oleh beliau. Saya termasuk sebetulnya orang yang mengagumi beliau, punya ilmu, punya kemampuan, juga suara yang cukup baik dalam menyampaikan dakwah. Saya tidak pernah mau terlibat dalam perbedaan pendapat yang beliau sampaikan. Tapi karena menyangkut fitnah, menyangkut ini merupakan hal yang berbahaya kalau dibiarkan, dengan sendirinya saya perlu menyampaikan dengan tegas. Betul ini menyakitkan, tapi saya berharap mudah-mudahan Ustadz Khalid termasuk orang-orang yang mencontoh Sayyidina Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Ketika dia diingatkan, ditegur bahkan di muka umum, dia mengatakan rahimallahu mur'an ahda ila Umar masabiyah. Jiwa yang besar yang ditunjukkan Sayyidina Umar, semoga Allah merahmati seorang yang memberikan hadiah kepadanya tentang keburukan-keburukan yang dilakukan. Dan saya bukan orang yang bersih dari kesalahan, bukan orang yang luput dari kealpaan. Juga bisa saja kita terbawa oleh syaitan mengucapkan hal-hal yang tidak benar. Dan saya bersyukur kalau seandainya ada orang mendengarkan apa yang saya sampaikan tidak benar, ya, atau hanya mengikuti hawa nafsu, diingatkan. Semoga saya termasuk orang yang bisa berlapang dada untuk menerima nasihat kembali kepada kebenaran. Itu yang saya harapkan. Dan sudah tiba saatnya pada saat ini kita tidak lagi sibuk berdebat antara Syiah dan Sunnah. Saya mengajak umat bersatu dalam Islam, bukan bersatu dalam Syiah, bukan bersatu dalam Sunnah, tapi bersatu dalam Islam. Yang saya maksudkan bersatu dalam Islam, bersatu dalam pokok-pokok dan prinsip-prinsip Islam.